Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri puisi dengan benar. Siswa dapat menyajikan hasil pengamatan tentang ciri-ciri puisi secara terperinci. Siswa mampu mengidentifikasi siklus makhluk hidup yang ada di sekitarnya dengan baik. Siswa mampu membuat skema siklus makhluk hidup yang ada di sekitarnya dengan benar. Nah, anak-anak harus semangat belajar ya. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya, apa cita-citamu? Menjadi guru, terus apa lagi? Dokter hewan, wah semuanya cita-cita yang mulia. Nah, kalau ingin menjadi guru, kegiatannya apa? Nah, misalnya, aku ingin menjadi seorang guru. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah mendidik murid-murid untuk berkepribadian baik dan mengajari murid-murid berbagai mata pelajaran dan memastikan semua murid memahami apa yang sudah aku terangkan. Nah, tadi ada yang ingin menjadi dokter hewan. Apa kegiatannya dokter hewan? Aku ingin menjadi dokter hewan. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah menjaga kesehatan hewan dan memeriksa, mendiagnosa penyakit pada hewan, kemudian memberikan obatnya. Nah, selanjutnya perhatikan gambar berikut. Ada suatu cerita di mana Udin dan Beni ternyata memiliki cita-cita yang sama. Mereka berdua ingin menjadi seorang guru. Menurut Udin, ia ingin menjadi guru karena gurulah yang membuatnya menjadi selalu ingin tahu tentang banyak hal. Udin menunjukkan sebuah tulisan dari sebuah majalah untuk menjelaskan pendapatnya tentang guru. Berikut teks yang ditemukan Udin. Cita-citaku. Anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Takkan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Teks berjudul Cita-citaku tersebut merupakan sebuah karya yang disebut puisi. Puisi merupakan suatu bentuk karya sastra dengan bahasa yang indah dan penuh makna. Ciri-ciri puisi meliputi adanya judul, terdapat bait yang terdiri dari beberapa baris, keteraturan bunyi vokal, menggunakan kata-kata yang indah. Nah, coba perhatikan kembali puisi Cita-citaku. Bunyi vokal dari kata terakhir di setiap baris dari baris pertama. Anganku melayang ke masa depan. Berarti ini bunyi vokalnya adalah A. Aku ingin menjadi seorang guru. Ini memiliki bunyi vokal U.
Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Ini memiliki bunyi vokal A. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Ini memiliki bunyi vokal U. Nah, pada puisi tersebut terlihat adanya ketentuan bunyi vokal dari kata terakhir di setiap baris, yaitu A, U, A, U. Puisi Cita-Citaku terdiri dari 2 bait dan di setiap baitnya terdiri dari 4 baris. Nah, sekarang coba tuliskan kembali ciri-ciri puisi yang sudah dijelaskan tadi. Pembelajaran selanjutnya. Perhatikan percakapan Lani dan Udin. Lani, apakah aku bisa merubah susunan baris dalam puisi itu ya? Udin, menurutku seharusnya bisa Lani, asalkan maknanya kurang lebih sama. Kenapa Lani? Lani, betul juga, aku ingin menyusun puisi sendiri tentang cita-citaku. Udin, benarkah? Apakah cita-citamu Lani? Lani, aku senang dengan hewan. Aku ingin suatu hari nanti bisa menjadi dokter hewan agar aku dapat membantu hewan-hewan yang sakit dan membutuhkan pertolongan. Udin, wah, hebat juga cita-citamu. Kebetulan aku punya beberapa hewan peliharaan di rumah. Mungkin besok aku bisa membawa mereka kepadamu untuk diperiksa. Lani, ah Udin, jangan bercanda. Itu nanti saja ketika aku sudah belajar banyak tentang hewan ya. Udin, baiklah Lani. Nah, itu tadi percakapan antara Lani dan Udin. Apakah murid memiliki hewan peliharaan di rumah? Apa saja hewan peliharaanmu itu? Bagaimana kamu memelihara hewannya? Sekarang amati gambar hewan peliharaan berikut ini. Gambar-gambar tersebut menunjukkan bahwa ada anak-anak hewan dan ada juga hewan yang sudah dewasa. Artinya, hewan tersebut mengalami pertumbuhan. Ada tahapan-tahapan yang dilalui oleh hewan itu, dari anak-anak hewan menjadi hewan dewasa. Nah, bagaimana tahapan-tahapan pertumbuhan hewan? Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan dan manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup atau daur hidup. Hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahap hidupnya, seperti kupu-kupu. Namun, ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahap pertumbuhannya, selain bertambah besar saja. Contohnya kucing, sapi, kelinci. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis sempurna.
seperti kupu-kupu. Sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis tidak sempurna. Contohnya kucing. Sekarang coba amati gambar metamorfosis kupu-kupu. Proses metamorfosis kupu-kupu yang awalnya berbentuk telur, kemudian menjadi ulat, selanjutnya menjadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu. Sedangkan metamorfosis pada kucing, proses metamorfosisnya yaitu dari anak kucing menjadi kucing muda dan kemudian menjadi kucing dewasa. Hanya mengalami bertambah besar saja pada tubuhnya. Kesimpulannya adalah hewan dalam perkembangan dan pertumbuhannya memiliki dua jenis siklus hidup, yaitu mengalami metamorfosis sempurna dan mengalami metamorfosis tidak sempurna. Nah, untuk tugas murid-murid di rumah adalah mengamati hewan-hewan peliharaan di sekitar rumahmu dan diskusikan bersama orang tuamu terhadap pertumbuhan yang terjadi pada hewan peliharaan tersebut. Nah, untuk anak-anak, murid-murid semuanya, jangan lupa belajar dan jaga kesehatan, oke? Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.